Bab 153. Tuan Jinghai menjadi gila. Ia menikmati reputasi yang luar biasa baik di dalam maupun luar negeri. Semua orang yang hadir menghormatinya, tapi anak ini sangat sombong. Dia menghancurkan platformnya beberapa kali, yang sangat menjengkelkan. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia berani memarahinya. Ini hanya mencari kematian. Orang-orang yang hadir juga kaget. Apa-apaan cucu ini? Beraninya kamu begitu tangguh? Memarahi Tuan Jinghai. Bosan hidup, bukan? Tuan Jinghai, seorang ahli Feng Shui, memiliki 10,000 cara untuk membunuhnya tanpa mengambil darah. Namun, meskipun Tuan Jinghai marah di dalam hatinya, untuk mendapatkan kerang dengan harga murah, dia tetap mempertahankan sikapnya di permukaan dan tersenyum dan berkata, teman ini, Anda dan saya memiliki sedikit kesalahpahaman pada pintu sekarang, tapi hanya hal kecil. Buka saja. Jika Anda menawar dengan saya untuk membalas dendam, itu akan terlalu berhati-hati, bukan? Tuan Jinghai sendiri sedang mempersiapkan 15 juta untuk mengambil kerang ini, tetapi jika dia dan Charlie tegas, tawaran berikutnya akan melebihi 30 juta. Dia tidak ingin menghabiskan banyak uang. Karena itu, dia menelan ludahnya dan berharap Charlie bisa menarik tawarannya. Setelah dia mendapatkan 15 juta kerang, dia perlahan-lahan akan menyelesaikan akun dengannya. Charlie telah melihat motifnya sejak lama, dan berkata dengan nada menghina, jangan bicara omong kosong dengan saya juga menyukai kerang ini, jika Anda mampu membelinya, Anda dapat membayarnya, dan Anda dapat bermain dengannya jika Anda bisa. Tidak mampu, biarkan aku mengambilnya. Adegan itu gila lagi. Sialan. Teman ini benar-benar membiarkan Tuan Jinghai bermain telur. Apakah itu terlalu baik? Tuan Jinghai menyimpan wajah dingin. Tetapi untuk menghemat uang, dia terus berbicara, saya sangat suka kerang ini, dapatkah Anda memberi saya wajah? Charlie menatapnya dan berkata dengan datar, berikan wajahmu. Apakah saya mengenal Anda? Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, hei, katakan saja padaku, tidak bisakah kamu membayar? Wajah Tuan Jinghai sangat jelek, sejauh ini tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, pihak lain tampak semuda 20 atau lebih muda dari murid dan cucu sendiri. Di bawah kesal, Tuan Jinghai terlalu malas untuk mempertahankan sikapnya, dan berkata dengan dingin, tanpa diduga, wajahku akan dibenci oleh orang lain. Nah, karena ini persaingan yang sehat, maka harga yang lebih tinggi secara alami akan didapat. Saya ingin melihat seberapa banyak kekayaan yang Anda miliki, datang dan ambil kerang ini dari saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, saya akan membayar 50 juta. Suara nyaring kembali membuat riuh penonton. Penawaran menjadi taruhan besar, dan suasana di tempat tersebut dengan cepat menjadi hangat. Aturannya sederhana. Siapa yang punya lebih banyak uang? Siapa raja pertempuran ini? Pemikiran Tuan Jinghai sangat sederhana. Jika dia bertengkar sedikit dengannya, dia takut dia akan terus berlanjut tanpa akhir. Karena itu, dia harus menawar harga yang bisa menggertaknya, dan langsung memintanya 50 juta. Dia tidak harus berani mengikuti. Namun, tidak ada yang mengira bahwa wajah Charlie tetap tidak berubah, dan dua kata terlontar di mulutnya. 100 juta. Harga lelang menjadi 2 kali lipat lagi. Suasana di tempat tersebut mendidih. Hanya dalam beberapa menit, harga lot ini bahkan menjadi 2 kali lipat 10 kali lipat, yang merupakan fokus dari sejarah lelang. Stephen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Charlie, kamu tidak berpura-pura berada di sana, apakah kamu punya uang? Charlie tidak bisa menahan tawa, dan berkata, itu benar, mengapa kamu menjatuhkannya? Anda tidak yakin? Saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya, kartu yang saya gunakan ini dari keluarga Qin Anda, dan itu diberikan kepada saya oleh paman kedua Anda. Jadi, apakah itu tidak terduga? Apakah kamu terkejut? Bab 154. Kamu. Wajah Stephen memerah, dasar bastard, berani buang-buang uang keluarga Qin. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu, pembohong. Tuan Jinghai menoleh, menatap Stephen, dan bertanya, Tuan. Stephen, apakah kamu kenal orang ini? Stephen mendengus dingin dan berkata, dia adalah menantu yang tinggal di keluarga Wilson, dan dia tidak memiliki pekerjaan. Dia makan nasi lembut istrinya di rumah. Baru-baru ini, dia punya uang dengan menipu paman kedua saya.
Apakah itu? Tuan Jinghai mengangkat alisnya, seolah-olah sedang meminum pil jaminan, dan mendengus dingin. Tampar wajah bengkak untuk mengisi pria gemuk, anak muda. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Jika tidak Anda adalah orang yang menderita, bukan berarti saya membenci Anda. Dapatkah Anda mendapatkan 100 juta? Wajah Charlie agak dingin, dan dia berkata dengan ringan, "Aku tidak bisa, jangan khawatir. Kamu bisa terus menawar jika punya benih, dan tutup mulut jika tidak punya." Tuan Jinghai tidak tahan lagi dan mengutuk, "Nak, Anda mencari kematian." Charlie tertawa dan berkata, "Saya mencari kematian? Terserah kamu. Anda bahkan tidak mampu membeli barang, dan Anda ingin membunuh saya. Bodoh sekali." Tuan Jinghai berulang kali diajak oleh Charlie dan tidak bisa lagi mempertahankan sikapnya. Dia dengan cemberut berteriak, "Anak muda, sebaiknya Anda memberi saya cukup. Dengan patuh keluarkan semuanya, jika tidak, Anda akan memiliki hidup untuk dibeli, dan hidup Anda tidak akan berguna." Ekspresi Feng Weibao tiba-tiba berubah begitu kata-kata ini diucapkan. Ini adalah aturan yang jelas untuk menghancurkan pavilion harta karun. Wajahnya cemberut, tetapi dia tidak berani menyangkal Tuan Jinghai, dan dia sangat tidak nyaman. Charlie tersenyum sedikit, "Jika kamu menginginkan hidupku, kamu harus menunggu lelang berakhir, kan? Sekarang lelang belum berakhir, saya baru membayar 100 juta, silakan lanjutkan menawar." Warnia sangat terkejut, Tuan Jinghai bukanlah orang biasa, bahkan dengan dukungan keluarga Song, tidak ada jaminan bahwa dia dapat berurusan dengan Tuan Jinghai. Tapi apa yang dimaksud Charlie dengan begitu menyinggung Master Wei? Dari mana kepercayaan itu berasal? Jacob jatuh di sofa dan kaget menutupi hatinya, terengah-engah, berpikir, sudah berakhir, kali ini sudah berakhir, menantu laki-laki saya sudah berakhir, dan keluarga saya akan berakhir. Wajah Tuan Jinghai kaku, Charlie sama sekali tidak menatapnya, kata-kata ini tidak diragukan lagi menampar wajahnya. Namun, Charlie benar. Ini terjadi di pelelangan. Jika dia ingin mendapatkan kerang itu, dia harus terus menawar. Tapi, 100 juta. Siapa yang mampu membelinya? Mata semua orang tertuju pada Master Wei untuk melihat bagaimana tanggapannya. Wajah Tuan Jinghai berwarna hijau dan putih. Tetapi untuk kerang itu, dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah kepada Charlie. "Temanku, jika aku menyinggungmu barusan, itu benar-benar tidak disengaja, maafkan aku. Tapi kerang ini sangat berguna bagiku. Tolong angkat tanganmu dan biarkan aku memberimu bantuan. Permintaan saya lebih berharga dari kerang ini." Cahaya dingin di matanya berkedip-kedip, dan bocah berbulu ini berani membuat dirinya jadi malu. Saat masalah ini selesai, dia harus membunuhnya. Charlie berkata dengan lemah, "Maaf, aku bisa menggunakannya untuk berguna, jadi aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Selain itu, saya baru saja mengatakan bahwa Anda adalah pengganggu ayam di mata saya, dan bantuan Anda tidak berharga bagi saya." Tuan Jinghai rusak. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, saat pelelangan berakhir, dia akan membunuh Charlie dengan menemukan jalan. Harus membunuhnya. Melihat bahwa Tuan Jinghai dinasihati, orang-orang di tempat kejadian tidak bisa tidak menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini baru saja pergi sampai akhir, dan bahkan Tuan Jinghai telah merasakan kekalahannya. Dengan jatuhnya palu terakhir dari juru lelang, Charlie akhirnya berhasil mengambil akhir kerang dengan harga 100 juta. Tuan Jinghai sangat marah sehingga dia melirik ke arah Charlie dengan getir, wajahnya hijau dan dia langsung meninggalkan tempat itu. Dia ingin membunuh Charlie sekarang, tapi keadaan tidak mengizinkannya. Masalah ini akan diselesaikan perlahan. Melihat ke belakang Tuan Jinghai pergi, Warnia mengingatkan Charlie, "Tuan Jinghai bukanlah orang biasa. Saya tidak berpikir dia akan menyerah dan akan membuat masalah untuk Anda. Anda harus berhati-hati hari ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku khawatir dia tidak akan datang."